Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel ini. Terima kasih saya ucapkan pada sahabat semua yang telah berkenan mendukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, komen, dan share-nya. Kali ini mari kita bahas soal kompetensi teknis guru bahasa Indonesia untuk persiapan seleksi P3K tahap kedua. Langsung saja ke soal nomor 1. Cermati paragraf berikut. Beberapa pohon tanaman di halaman rumah tidak mau berbunga seperti tanaman sejenisnya yang lain. Tanaman tersebut tiap hari disiram dan tak terlewatkan diberi pupuk. Apa sebabnya? Ternyata tanaman tidak mendapat sinar matahari karena terhalang oleh pohon kayu besar yang ditanam di pinggir jalan. Pertanyaannya adalah gagasan utama paragraf di atas adalah A. Beberapa pohon tanaman halaman rumah tidak mau berbunga seperti tanaman sejenisnya yang lain. B. Beberapa pohon tanaman tidak mau berbunga. C. Tanaman tersebut tiap hari disiram dan tak terlewatkan diberi pupuk. D. Tanaman tidak mendapat sinar matahari. Atau E. Tanaman terhalang oleh kayu besar. Jawabannya adalah ya, yang B. Beberapa pohon tanaman tidak mau berbunga. Untuk opsi A, beberapa pohon tanaman halaman rumah tidak mau berbunga seperti tanaman sejenis yang lain, ini adalah kalimat utama. Ya, sedangkan opsi B adalah gagasan utama. Kita perlu ingat bahwa gagasan utama ini memuat kata-kata kunci yang menjadi dasar pembentukan kalimat utama suatu paragraf. Sedangkan kalimat utama ini berupa kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri. Dan jika kalimat tersebut dihilangkan, maka paragraf tersebut menjadi tidak mempunyai makna atau isi yang benar. Ya, jadi opsi A ini adalah kalimat utama karena lengkap ya, utuh. Sedangkan opsi B ini gagasan utama. Lanjut ke soal nomor 2. Bacalah paragraf berikut. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang terus dalam mengatasi masalah kependudukan. Salah satu fokus perhatian yang layak diketahui masyarakat adalah mengenai tanggungan beban negara karena banyaknya generasi muda dan meningkatnya penduduk usia lanjut. Ketika proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan 17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta, jumlah penduduk negara kita sekitar 70 juta jiwa, sedangkan hasil sensus penduduk tahun 1961 berjumlah 90 juta jiwa. Sejak kemerdekaan hingga kini, penduduk Indonesia telah berkembang hampir 3 kali lipat, yakni 203,45 juta jiwa. Pertanyaannya adalah, ide pokok paragraf artikel tersebut. A. Beban negara terhadap beban penduduk. B. Meningkatnya penduduk usia lanjut di Indonesia. C. Meningkatnya jumlah generasi muda setelah merdeka. D. Perlu berjuang dalam mengatasi kependudukan. Atau E. Perhatian terhadap masyarakat bangsa Indonesia. Jawabannya adalah ya, yang D. Perlu berjuang dalam mengatasi kependudukan. Baik, ide pokok itu sama dengan gagasan utama. Sekali lagi, gagasan utama memuat kata-kata kunci yang menjadi dasar pembentukan kalimat utama suatu paragraf. Kalau kita lihat dalam teks ini, kalimat utamanya ada di sini ya. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang terus dalam mengatasi masalah kependudukan. Nah, dari kalimat utama ini kita bisa ketahui ide pokok atau gagasan utamanya adalah perlu berjuang dalam mengatasi kependudukan. Itu dia. Kita lanjut ke soal nomor 3. Bacalah paragraf berikut. Masih teks yang sama. Pertanyaannya, rangkuman isi artikel tersebut adalah A. Penduduk Indonesia berjumlah 203,45 juta, terdiri atas generasi muda dan penduduk usia lanjut.
B. Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada waktu itu penduduk Indonesia 70 juta jiwa. C. Penduduk Indonesia setiap tahun bertambah terus karena masyarakat tidak tertarik ikut program KB. D. Jumlah penduduk Indonesia setiap tahun berkembang terus sehingga menjadi beban pemerintah. Atau E. Indonesia harus berjuang terus dalam mengatasi masalah penduduk yang berkembang hampir 3 kali lipat sejak kemerdekaan. Jawabannya adalah ya, yang E. Indonesia harus berjuang terus dalam mengatasi masalah penduduk yang berkembang hampir 3 kali lipat sejak kemerdekaan. Baik, yang namanya rangkuman adalah kegiatan menyusun gagasan pokok atau intisari suatu karangan menjadi bentuk yang ringkas. Ya. Lanjut ke soal nomor 4. Ada sebuah puisi yang berjudul Mengolah, karya Hamid Jabar. Ini dia puisinya. Pertanyaannya, ciri menonjol pada puisi tersebut adalah A. Sifat beling, B. Tipografi, C. Membolak-balik kata, D. Mantra, atau E. Menggunakan simbol. Baik, kalau kita lihat dari bentuknya, ya, ini mulai dari puncak, agak melebar, kemudian lebih lebar lagi, kemudian lebih mengecil ya dari bentuk ya. Maka ciri menonjol pada puisi ini adalah ya, tipografi. Tipografi ini adalah struktur fisik atau bentuk puisi. Lanjut ke soal nomor 5. Ada sebuah puisi, kini kota menjadi mati, kaku dan membeku, aku sungguh tak sanggup melihat orang menjadi ikan, dan seterusnya. Pertanyaannya, suasana yang terdapat dalam kutipan puisi tersebut adalah A. Kebimbangan, B. Kekecewaan, C. Kemunafikan, D. Kesunyian, atau E. Keraguan. Jawabannya yaitu iya, D. Kesunyian. Kita tahu dari mana bahwa suasananya adalah sunyi? Dari diksi ini, mati, kaku, membeku. Ya, kini kota menjadi mati. Yang namanya kota mati ini tentu sepi. Ya, kalau sepi, jelas suasananya adalah kesunyian. Lanjut ke soal nomor 6. Cermati paragraf berikut. Banyak aktivitas menyenangkan yang dapat dilakukan di pantai dan semua usia dapat ikut merasakan keunggulan wisata pantai. Auranya menjadi andalan sebagai destinasi wisata untuk tujuan berlibur. Mulai dari berjemur, bermain pasir, berenang-renang, jet ski dapat dilakukan di pantai. Merasakan sengatan sinar matahari sengaja dicari sambil merasakan sentuhan angin pantai yang sepoi-sepoi. Pantai yang bersih dengan airnya yang biru jernih dan pasir putih atau hitam lembut menjadi daya tarik utama wisata ini. Pertanyaannya adalah kalimat simpulan generalisasi yang tepat untuk paragraf tersebut. A. Sayangnya, banyak yang beranggapan bahwa liburan ke pantai yang indah mahal biayanya. B. Keunggulan pantai tersebut memudahkan Anda menemukan tempat liburan yang mengesankan. C. Nyatalah jika objek wisata pantai menjadi tempat yang banyak dikunjungi wisatawan. D. Maka jaga dan lestarikanlah keindahan pantai agar tetap dapat menarik wisatawan berlibur. Atau E. Jelaslah bahwa pantai merupakan salah satu tujuan wisata yang perlu diperhitungkan. Jawabannya adalah ya, E. Jelaslah bahwa pantai merupakan salah satu tujuan wisata yang perlu diperhitungkan. Baik, generalisasi ini adalah perihal membentuk gagasan atau simpulan umum dari suatu kejadian, hal, dan sebagainya. Baik, karena generalisasi merupakan simpulan secara umum, maka kita perlu perhatikan paragraf ini ya.
Kalimat-kalimat penjelas yang ada pada paragraf ini perlu kita cermati sehingga kita bisa tahu simpulan generalisasinya seperti apa. Setelah dijelaskan pada beberapa kalimat penjelas bahwa wisata di pantai ini bisa melakukan banyak hal seperti berjemur, bermain pasir, berenang-renang, dan berbagai permainan yang lain, kemudian dapat menikmati sentuhan angin pantai yang sepoi-sepoi, pasir putih dan hitamnya, birunya laut yang jernih, ya. Maka dapat kita simpulkan secara umum bahwa pantai merupakan salah satu tujuan wisata yang perlu diperhitungkan. Karena keelokannya tadi, ya. Bisa bermain apapun di pantai, bisa menikmati keindahan alam di pantai. Itu dia. Kita lanjut ke soal nomor 7. Perhatikan ilustrasi berikut. Tidak sedikit orang yang marah bila ditunjukkan kesalahannya, seperti Taro. 2 hari yang lalu dia marah karena adiknya telah menunjukkan kesalahannya ketika memasang ban sepeda gunungnya. Seharusnya dia menyadari bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna, seperti peribahasa. Baik, peribahasa yang sesuai untuk melengkapi paragraf tersebut adalah A. Buruk muka cermin dibelah. B. Tiada gading yang tak retak. C. Seperti monyet kepala hitam. D. Lancar kaji karena diulang. Atau E. Habis manis sepah dibuang. Jawabannya yaitu iya, B. Tiada gading yang tak retak. Baik, tiada gading yang tak retak artinya adalah tak ada manusia yang sempurna. Ya, karena fokus kita pada kalimat sebelumnya, ya, pada kalimat ini seharusnya dia menyadari bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna, seperti peribahasa tiada gading yang tak retak, ya, yang memiliki arti tidak ada manusia yang sempurna. Sedangkan untuk opsi A, buruk muka cermin dibelah, ini artinya tidak mau mengakui kesalahan atau kelemahan sendiri. Nah, pada ilustrasi ini kasusnya si Taro ini bukan tidak mau mengakui kesalahan, ya. Hanya saja dia tidak mau menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Sedangkan untuk opsi C seperti monyet kepala hitam, ini saya kurang tahu. Siapa tahu teman-teman di sini ada yang tahu makna dari peribahasa ini. Sedangkan untuk opsi D, lancar kaji karena diulang, ini ada lanjutannya, ya. Lancar jalan karena ditempuh. Maknanya semua pekerjaan akan menjadi lancar dan menjadi mahir apabila diulang-ulang. Sedangkan untuk opsi E, habis manis sepah dibuang, semua tahu, ya, dibuang setelah tidak dipakai lagi. Baik, kita lanjut ke soal nomor 8. Kedelai merupakan salah satu sumber protein nabati terbaik. Nilainya setara dengan protein hewani. Kini harga kedelai di tingkat perajin tahu dan tempe mengalami kenaikan hingga 50%. Penyebab utama adalah merosotnya nilai tukar rupiah. Kenaikan harga tersebut bukan hanya dapat mempengaruhi inflasi, melainkan juga berakibat merosotnya kemampuan rakyat dalam memenuhi kebutuhan protein. Perlindungan terhadap konsumen kedelai di dalam negeri melalui penetapan Bulog sebagai penyangga harga ditolak Dana Moneter Internasional atau IMF. Perubahan situasi tersebut seyogianya segera diikuti intensifikasi produksi. Alih-alih dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri, produksi kita hanya sekitar 0,8 ton, sementara impor mencapai 1,7 juta ton. Untuk itu, perlu ada kebijakan agrobisnis komprehensif dari hulu ke hilir dan kesamaan sikap tiap instansi untuk saling melengkapi dan tidak saling menyalahkan. Pertanyaannya, opini penulis tajuk adalah A. Kedelai merupakan sumber protein yang setara dengan protein hewani. B. Rakyat tidak akan mampu memenuhi kebutuhan protein nabati yang berasal dari tempe. C. Kenaikan harga kedelai hendaknya segera dapat ditemukan solusinya. D. Pemerintah harus segera menurunkan harga kedelai terutama di tingkat perajin tahu. Atau E. Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan agrobisnis komprehensif dari hulu ke hilir. Baik, jawabannya adalah iya, yang E.
Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan agrobisnis komprehensif dari hulu ke hilir. Baik, opini ini kita temukan pada bagian ini ya. Untuk itu perlu ada kebijakan agrobisnis komprehensif dari hulu ke hilir. Perlu ada ya. Ini merupakan penanda bahwa kalimat tersebut merupakan opini. Selain kata perlu, mungkin bisa juga seharusnya, seyogianya, dan sebagainya. Banyak sekali kata penandanya. Ya, sedangkan untuk opsi A ini merupakan fakta, kemudian B ini tidak ada dalam teks, opsi C ini juga tidak ada di dalam teks, dan opsi D ini juga tidak ada dalam teks ya, tidak tersurat di dalam teks. Lanjut ke soal nomor 9. Perhatikan kutipan hikayat berikut. Alkisah adalah pada zaman dahulu kala adalah satu orang nama Pak Senik dan ada anaknya nama Senik perempuan. Duduk ini orang anak beranak di dalam satu rumah. Adalah usahanya siang malam berkebun pisang. Berbahagialah bangsa pisang kepadanya. Kemudian ada seorang laki-laki nama Awang. Kemudian disuruh oleh Awang kepada satu orang pula akan meminang anak Pak Senik itu dengan 250 perdu pisang. Pertanyaannya, nilai budaya yang terkandung dalam kutipan hikayat tersebut adalah A. Kekhawatiran orang tua terhadap anak perempuan yang belum nikah. B. Orang tua dan anak beranak tinggal di dalam satu rumah. C. Usahanya siang dan malam berkebun pisang demi kebahagiaan. D. Seorang anak laki-laki harus menolong kaum perempuan. Atau E. Adanya tradisi peminangan terhadap anak gadis oleh pihak laki-laki. Jawabannya yaitu ya, yang E. Adanya tradisi peminangan terhadap anak gadis oleh pihak laki-laki. Ini nampak pada kutipan bagian ini. Si Awang ini akan meminang anak Pak Senik. Ini ada nilai budaya, ya, bahwa anak gadis ini dipinang oleh pihak laki-laki. Mungkin di beberapa etnis atau mungkin di beberapa daerah ada yang justru laki-laki dipinang oleh gadis, ya. Tapi dalam kutipan hikayat ini, budaya yang muncul adalah anak gadis yang dipinang oleh pihak laki-laki. Baik, kita lanjut ke soal nomor 10. Ada sebuah puisi yang berjudul Api Suci karya Sultan Takdir Ali Syabana. Pertanyaannya, maksud isi puisi tersebut adalah baik, puisinya selama nafas masih mengalun, selama jantung masih memukul. Wahai api bakar jiwaku, biar mengaduh, biar mengeluh. Seperti wajah merah membara, dalam bakaran api nyala. Biar jiwaku habis terlebur, dan seterusnya. Maksud puisi ini, apakah A. Kehebatan seseorang melawan penderitaan hidup. B. Perjuangan yang dilakukan seseorang dengan penuh semangat. C. Membangkitkan semangat hidup orang lain. D. Ketakutan seseorang akan kehilangan orang yang dicintai. Atau E. Kesetia kawanan yang dimiliki oleh seseorang. Jawabannya yaitu iya, yang B. Perjuangan yang dilakukan seseorang dengan penuh semangat. Pada beberapa baris awal ini pun sudah terlihat, ya, selama nafas masih mengalun, selama jantung masih memukul, wahai api bakar jiwaku, biar mengaduh, biar mengeluh. Berarti ini kan ada kobaran semangat, ya, dari seseorang ini yang sedang melakukan perjuangan, yang sedang berjuang, entah sedang memperjuangkan apa. Ya, itu dia. Cukup sekian pembahasan kita. Jika ada kekeliruan yang tidak sengaja saya sampaikan, silakan cantumkan saja pada kolom komentar YouTube ini agar kita dapat berdiskusi bersama. Semoga video ini dapat bermanfaat. Semoga teman-teman semua bisa lulus menjadi ASN P3K. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.